Ya, selamat berjumpa lagi dengan mata kuliah kalkulus integral ya. Setelah sebelumnya kita telah mendefinisikan integral tertentu ya. Nah, selanjutnya pada video ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang integral, yaitu memformalkan konsep luas daerah di bawah kurva. Ya, coba kita perhatikan slide berikut ya. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah mengestimasi sebenarnya luas daerah di bawah kurva, khususnya fungsi positif ya yang di atas sumbu X pada selang tertutup dengan menggunakan jumlah Riemann ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu definisi integral tertentu ya. Estimasi yang kita lakukan itu nanti dapat menjadi ya hasil perhitungan luas sesungguhnya dari daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut ya, dengan cara menghitung nilai limit jumlah Riemann tadi ya, untuk norm ya, panjang interval besar ya, itu menuju ke 0 atau memperbanyak subintervalnya, itu kalau kasusnya subintervalnya sangat besar. Nah, sudah kita simpulkan waktu itu bahwa itulah definisi dari integral tertentu dari fungsi f dari batas A ke B ya. Dan hasilnya karena dia fungsi positif, maka itu adalah luas daerah di bawah fungsi positif itu pada selang B. Dan secara formal kita definisikan seperti ini ya. Jika Y itu fungsi X ya, non negatif dan terintegralkan pada selang tutup AB, maka luas daerah di bawah kurva Y sama fx pada selang AB itu adalah integral tertentu f ya dari A ke B. Kita simpulkan A ya sama dengan integral dari A ke B fx dx. Ini definisinya. Nah, sebelum kita menghitung, mungkin kita tunjukkan ya sebenarnya seperti apa sih cara kerja integral itu sendiri ya. Kita ke contoh berikut ya. Di contoh ini kita diminta untuk menghitung luas daerah A yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X pada selang tutup AB. Seperti biasa kita perlu bantuan ya membuat sketsa grafiknya seperti apa sebenarnya. Jadi ini X ya, ini Y, maka grafiknya adalah garis Y sama dengan X dan gini ya. Kalau ini 0, ini B ya, karena itu batasnya 0 sampai B ya, maka kita punya hanya itu ini sebenarnya kan. Nah, cara menghitungnya kita bisa menggunakan limit pakai limit dari jumlah Riemann yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya ya. Jadi pertama saja kita membagi daerah ya, selang AB ini menjadi delta x ya, delta x itu sama dengan B min A ya, B min 0 ya dibagi dengan N. Nah, dalam mengestimasi untuk mencari Riemann kan butuh lebar selang dan nilai fungsi tingginya ya. Tingginya adalah kita perlu titik CK ya. Dari CK kayak yang latihkan ya. Itu adalah kalau kita ambil batas kanan subinterval, berarti kelipatan dari K kali Bn ya kan, Bn, K kali Bn. Nah, ini kita perlukan untuk menghitung jumlah Riemann yang yaitu sigma dari NK sama dengan 1 sampai N ya, dari F CK. Nah, ini kita perlukan ya kali dengan delta
X karena sama ya, data X ini data X saja bukan data XK karena ukurannya sama B per N. Ini kita hitung FCK karena ini Y sama dengan X tadi kan, CK nya ya FCK ya CK sendiri, CK kan K kali B per N ya, jadi saya ganti FCK dengan K kali B per N ya, karena FCK sama dengan CK sendiri dikali dengan delta X yaitu B per N. Kita sederhanakan, NK sama dengan 1 tambah N K kali B kuadrat per N kuadrat. Nah, ingat bahwa faktor yang tidak ada sangkut pautnya dengan K bisa kita keluarkan dari sigma ya, jadi kita punya ini kan K dari 1 sampai N ya. Nah, ini sudah pernah kita hitung ya sebelumnya, sigma dari jumlah N suku bilangan pertama, maka itu dapat saya tulis ini tetap B kuadrat per N kuadrat, ini kita ganti dengan N kali N plus 1 per 2 ya, masih ingat ya ini ya, jumlah dari N suku bilangan hasil yang pertama ya. Oke, nah ini baru kita sederhanakan jadi B kuadrat per 2 ya, kemudian N nya saya coret, ini sisa adalah N per 1 plus per N, jadi atau 1 plus seper N ya kan, N per N kali plus seper N. Nah, idenya kemarin kan untuk jumlah Riemann kita limitkan nanti kan, jadi artinya kita ambil N menuju tak hingga karena kita memilih sub-selangnya sama ukurannya, maka CSN C ya atau SN tadi dapat saya tulis jadi limit ya dari N menuju tak hingga dari B kuadrat per 2 kali 1 plus seper N, yang enggak lain adalah ini kan 0 ya, N menuju tak hingga maka ini 0, sehingga tinggal B kuadrat per 2. Inilah luas daerah A itu. Nah, kalau Anda perhatikan luas A sendiri itu kan berupa segitiga alasnya AB, tingginya berapa? Ini juga B tentu saja karena Y sama dengan X toh. Begitu luas segitiganya apa? Setengah kali alasnya B kali tingginya juga B, maka kita dapatkan B kuadrat per 2 juga. Malah ya, sama ya. Jadi terbukti bahwa cara kita untuk integral pakai limit jumlah Riemann ya sama dengan cara geometri dasar yang Anda melakukan luas daerah segitiga ya. Tadi batasnya adalah 0 sampai B. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau A dan B nya itu positif? Batasnya adalah A dan B, bukan 0B. Jadi maksudnya begini, jadi grafiknya itu sama, tapi darahnya itu tidak dari 0, jadi dari A ya. Jadi ini A, ini B, grafiknya sama, ini grafiknya kan Y sama dengan X kan? Tapi sekarang kok hilang ya, kemudian sekarang daerahnya adalah kok hilang
kemudian daerahnya adalah ini sekarang, ini kan ya, ini A nya ya. Nah, berapa luas daerah itu ya, kalau kita hitung integral dari A ini, batasnya A sampai B dari X dx ya kan. Ini kan secara jabar dapat saya tulis dengan sifat yang sudah kita kenal ya. Jadi integral ini dapat saya begini dong, integral A0 X dx ditambah 0b X dx. Coba lihat di sifat-sifat integral kemarin ya. Nah, karena tadi kita punya modal menghitung integral dari 0 sampai konstanta, maka ini saya balik saja biar sama dengan soal konsep tadi. Maka kalau saya balik, bagaimana integralnya? Ya minusnya kan, minusnya ditambah dengan integral 0b X dx ya. Ini kan tadi sama 0b X dx, berarti kita punya b kuadrat per 2 ya kan. Nah ini bagaimana ya, tinggal batasnya ganti A atau ganti A kuadrat per 2, tapi kita jangan lupa ada tanda minus ya, atau sama dengan b kuadrat min A kuadrat per 2. Itulah luas daerah A itu. Nah, kembali pakai geometri ya. Ini kan luas trapesium itu A itu kan. A itu kan luas dari trapesium. Ada masih ingat rumus-rumus trapesium? Ya. Jadi luas trapesium adalah setengah kali jumlah panjang ya, sisi sejajar dikalikan tingginya ya kan, tinggi setengah sisi mana ini kan, ini berapa panjangnya, karena ini sama dengan X ya, maka ini adalah A, ini sama dengan B, jadi jumlahnya adalah isinya berapa, B ya, ditambah A, tingginya berapa ya, ini tingginya kan selisih dari itu yaitu B min A dikalikan setengah B kuadrat min A kuadrat. Oke, sama ya, masih tidak masalah ya. Kita ke berikutnya ya. Nah ini bagaimana sekarang kalau batasnya itu tidak positif semua, satunya negatif satunya positif. Nah, di sini A nya negatif, B nya yang positif, jadi saya gambarkan lagi ya seperti ini. Nah, gini kira-kira, ini A, ini B ya, jangan sama nanti nggak menarik kalau sama. Jadi B nya di sini ya, B di sini. Oke, garisnya sama tadi kan, Y sama dengan X ini ya. Nah, ini oke, maka kita punya tingginya ini sama dulu ya, Y sama dengan X, tingginya ini adalah B ya, jadi maka ini juga B dengan ini juga A ya.
lupa A-nya negatif ya. Nah, bagaimana dengan luas daerah ini? Ya. Nah, untuk menghitung luas daerah ini ada apa itu hal yang perlu dipahami ya. Jadi integral A itu sama dengan integral A sampai B x dx gitu ya. Jadi daerahnya itu ini kan sekarang. Daerahnya itu ini, yang ini ya. Dan itu. Ya. Blok ini ya. Daerah ini. Ya kan dari sini 2 segitiga begini kan. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya kayak tadi ya. Kalau kita perlu tadi kan begini. Ya, sama dengan B kuadrat per 2 dikurangi A kuadrat per 2 ya. Kalau Anda hitung ini beneran ya, maka ini tadi negatif. Integral tadi min itu adalah negatif nantinya. Kan dikurangi aja, ini dikurangi itu. Karena ini negatif nanti hitungannya. Kalau hitung luar biasa. Tapi kalau menghitung luas, ya luas daerah ya, A, maka nanti adalah B per 2 ya, per 2 ditambah dengan negatif dari itu, negatif dari ini. Jadi A kuadrat per 2 gitu ya, min A kuadrat per 2. Jadi kalau apapun hasilnya itu kita negatifkan, berarti sama saja rumusnya. Cuman kalau nggak hati-hati ini nanti ini Anda ketemu positif, ini dikurangi itu, padahal ini ditambah dengan negatifnya itu ya. Karena ini negatif kan, kita dijumlah saja, dijumlah ya. Ini tambah itu gitu ya. Maka hasilnya adalah nanti bisa saja negatif atau malah kurang dari sesungguhnya gitu ya, kalau tidak dipahami bahwa sebenarnya itu adalah kita ngomong luas daerah ya. Jadi begitu, jadi tidak mengurangi tapi ditambah ya. Jadi karena ini tentunya negatif pasti. Itu dapat Anda coba nanti di sini ya. Ini kok begini sih, ini maksud saya bukan ini ya, soalnya adalah bagaimana kalau keduanya negatif, ini salah ya. Nah, ini kalau keduanya negatif, nah gini, silakan dicoba ya. Ini hasil pasti negatif semua nih, tapi coba dicek dulu ya. Begitu. Jadi bedakan antara menghitung integral dan menghitung luas daerah ya. Kalau rumusnya A min B, gimana benar sama semua, rumusnya sama, yaitu ini sama tapi hasilnya beda ya. B kuadrat min A kuadrat per 2 ini juga sama, B kuadrat min A kuadrat per 2 ya. Tapi ketika kita menghitung luas daerah, maka itu di negatif. Makanya ada 2 perintah ya. Perintah hitunglah integralnya ya. Ini bisanya ini jumlah ini 2, ini 1 misalnya kan. Nah, kan 2 kurangi 1 ya. Gitu. Ini kan jadi ini luasnya positif ya. Ini sekarang juga sama ini. Tapi kalau ini lebih besar, ini negatif jadinya mungkin, atau tidak sama dengan yang tadi itu.
Oke. Nah, itulah konsep integral kita gunakan untuk bedakan menghitung integral kapan kita menentukan luas daerah. Kalau luas daerah berarti Anda perlu membuat sketsa grafiknya, apakah dia di bawah kurva atau di atas kurva. Nah, ini untuk latihan ya, pakai konsep tadi itu sigma ya. Juga Anda bisa coba yang subbab 53 nomor 15 sampai 5. Nah, kita lanjutkan konsep untuk yang rata-rata fungsi kontinu ya. Kemarin sudah kita bahas juga di sebelumnya toh, kami masih mengestimasi. Nah, karena rata-rata itu ada kaitan dengan luas daerah ya, maka kemarin kan estimasi luas daerah, sekarang seperti ini rumusnya kemarin ya. Nah, ini dimana ini terhingga saja dan jika adalah titik pada subselang. Nah, untuk karena dengan konsep integral tertentu kita dapat menghitung limit dari sigma itu ya. Yang kita boleh dari sini ya, limit dari jumlah ini ada sigmanya, lupa ya, ada sigmanya ini ya, sigma dari K sama dengan ya itu ya. Kalau kita hitung sigmanya maka kita dapatkan integral kembali. Maka kita punya rumus bahwa rata-rata suatu fungsi itu sama dengan seper B min A kali integralnya ya. Ini sudah contohnya sekarang. Jadi kalau kita menghitung itu, kita sebenarnya belum menghitungnya, masih pakai konsep tadi itu. Jadi kita tahu bahwa daerah yang mau kita hitung rata-ratanya itu ya, luas daerahnya hanya adalah ini kan, berupa apa itu, lingkaran ya dengan jari-jari dua kan gini. Oke. Nah, gitu kan, kita diminta untuk mencari rata-ratanya ya. Jadi kita tahu luas daerah ini A ini itu sama dengan luas A ya, itu sama dengan setengah apa, Pi R kuadrat atau setengah Pi kali R nya 2 kali 4 ya, sama dengan 2 Pi. Oke. Ini luasnya. Jadi jika dikatakan integralnya, kalau begitu integral dari ya 0 2 sampai 2 dari akar 4 min X kuadrat dx itu sama dengan 2P. Kita belum pakai cara apa ini, masih bantuan geometri ya. Nah, sekarang bagaimana rata-ratanya? Operasi dari F ya, tadi rumusnya kan seper B min A, B nya 2, hanya berapa tadi, min 2, jadi 2 min 2 kali integral itu kan min 2 dari akar 4 min X kuadrat dx, ini kan dari seperempat kali 2 pi ya, pi per 2 ini ya. Ini kita belum praktis, belum menghitung integral, tapi kita gunakan konsep integral untuk menentukan luas daerah dengan bantuan geometri ya. Saya kira itu untuk bagaimana kita sekarang mulai memperumum ya pemahaman kita, yang kemarin pakai estimasi, sekarang pakai konsep integral yang merupakan limit dari estimasi itu, limit jumlah ringan dari itu.
Selanjutnya silakan Anda kerjakan slide nomor subbab 53 nomor 55 sampai 82. Dicoba dulu, nanti kita coba diskusikan pada kegiatan synchronous meeting kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.